oleh Sokrates. Lalu bagaimana di dalam Islam? Islam memenang sangat gampang sekali. Islam itu adalah sebuah sistem yang bukan berasal daripada manusia. Maka dalam sistem Islam kita tidak pernah mengatakan bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi di dalam Islam kita meyakini kedaulatan itu atau hak mengatur itu hanya ada pada Allah. Gampangnya gini, wanita nggak boleh ngatur laki-laki. Laki-laki juga nggak boleh ngatur wanita. Kalau selama ini ada feminis protes, wah laki-laki ngatur wanita. Iya, itu adalah dalam kasusnya dunia barat, laki-laki ngatur wanita, namanya patriarki. Tapi kita juga nggak mau wanita yang ngatur laki-laki. Jadi yang adil gimana? Ya yang adil adalah ya Allah yang atur. Nah, itu maksudnya. Itu keyakinan tentu saja orang muslim. Orang muslim meyakini bahwa aturan itu hanya datangnya daripada Allah. Kedaulatan itu ada di tangan Allah. Tapi kekuatan itu ada memang di tangan rakyat. Rakyat boleh memilih siapapun yang mereka pikir adalah orang yang amanah untuk bisa melaksanakan kepemimpinan. Pertanyaannya kalau gitu apa bedanya antara Islam dengan sistem demokrasi kalau sama-sama pemimpinnya diangkat dari rakyat? Beda banget. Bedanya adalah apa? Di dalam demokrasi pemimpin itu diangkat untuk bisa mewujudkan keinginan rakyat. Tapi sudah dirik tadi, udah dicurangin tadi dengan seperti sekarang ini. Tapi di dalam Islam pemimpin itu diangkat untuk melaksanakan aturan-aturan Allah yang sama-sama diinginkan oleh orang-orang yang sudah memang mereka tahu bahwasanya di dunia ini pasti Allah akan memberikan aturan-aturan yang terbaik kepada rakyat, kepada umatnya, kepada manusia. Misal contoh ya. Ketika misalnya yang paling terkenal ketika Umar bin Khattab itu berkuasa, maka apa yang beliau terapkan? Apakah sistem demokrasi? Tidak, karena beliau tidak membicarakan satu hal pada semua orang. Seperti tadi kata Sokrates, kalau berlaut ya udah kasih pada pelaut. Kalau misalnya bangunan ya kasih pada arsitek dan teknik sipil. Umar juga sama. Umar tidak memberikan semua orang untuk bisa memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semuanya sudah ada di dalam syariat Allah. Maka Umar tinggal melaksanakan seadil-adilnya syariat Allah itu. Misal di dalam sistem yang diterapkan oleh Umar, seperti apa dia mengatur teknisnya? Dia mengatur bahwasanya ketika sistem itu adalah untuk menjaga manusia agar taat pada Allah, karena kita tahu ketaatan pada Allah pasti akan menjamin kesejahteraan bagi umat, maka dia tinggal melaksanakan itu semua. Gimana caranya? Pejabat-pejabat berarti mindsetnya adalah melayani. Pejabat-pejabat mindsetnya adalah memenuhi keperluan umat. Maka tidak ada gaji di masanya Umar. Yang ada hanyalah sebuah tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu diberikan kepada orang, nilainya sudah jelas sekali. Dan apabila di akhir masa kepemimpinan atau di tengah-tengah masa kepemimpinan, misal ya contoh ya, nanti misalnya Felix jadi ngurusin masalah misalnya apa? Pertanian misalnya taruhlah ya. Aku dikasih tunjangan untuk aku dan keluargaku, semua tunjangan. Sekolah dikasih, makan dikasih dan segala macam. Dan dikasihlah uang jajan 10 juta per bulan. Oke lah, nggak masuk akal. Oke deh, 20 juta per bulan taruhlah ya. Yang penting bisa hidup dan bisa melayani orang dengan keahlian yang aku miliki. Kalau nggak mau banyak yang lain yang mau kan gitu ya. Nah 20 juta per bulan misalnya. Berarti kan kalau setahun 20 kali 12 berapa sih? 20 kali 12 240 juta. 240 juta. Tiba-tiba aku beli rumah yang harganya 8 miliar. Maka Umar, kalau aku hidup di zaman Umar langsung datang ke aku lalu bilang, "Lik, ini datang dari mana ini duit 8 miliar untuk beli rumah ini, Lik?" Kalau aku nggak bisa buktiin ini dari mana, langsung rumahnya diambil, dirampas asetnya. Ini yang terjadi nih. Kenapa ini di masanya Umar? Nggak usah dibuktikan lagi. Ya dia yang disuruh buktiin. Karena dia yang punya rumah. Dia yang disuruh buktiin duitnya dari mana. Kalau dia nggak bisa buktiin, rumahnya langsung diambil. Kenapa? Karena pejabat adalah pelayan. Beda nggak dengan zaman sekarang? Orang bilang bahwasanya demokrasi di Indonesia. Lalu kemudian wakil rakyat itu mewakili daripada rakyat Indonesia. Yang sudah kita bahas pada sebelumnya, satu orang wakil rakyat mewakili 500.000 orang. Come on man, apa kemudian orang pernah ditanya 500.000 itu? Kamu bagaimana mau memutuskan? BBM mau naik atau tidak? Mau seperti apa diputuskan rakyat Indonesia ini? Tentang pemimpin yang boleh di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun. Ya itu kan diputuskan sepihak aja. Lalu kemudian pernah nggak mereka nanya-nanya tentang keputusan-keputusan yang mereka buat di sana? Nggak ada. Artinya adalah apa? Artinya ya itu tidak pernah akan terjadi. Nah di dalam Islam tidak perlu dipusingkan dengan semua itu. Kita tidak perlu dipusingkan dengan perkara-perkara seperti ini. Maka Islam punya obat yang tidak
seperti demokrasi. Demokrasi cacatnya dari awal adalah karena dia membicarakan semua hal dan dia membicarakan tentang halal dan haram dalam tanda kutip, boleh atau tidak boleh, itu manusia. Padahal manusia itu terbatas. Padahal manusia tidak bisa. Kayak kemarin semua orang Indonesia perasaan nggak mau omnibus law, nggak mau kemudian naik BBM tapi tetap aja naik kan? Ya berarti itu suaranya siapa? Itu bukan suara rakyat. By the way, ada guyonan katanya gini, kalau semua orang naik jabatan, ada yang nggak mau naik jabatan? Siapa yang nggak mau naik jabatan? Wakil rakyat. Kenapa? Karena kalau wakil presiden jadi presiden, kalau wakil direktur jadi direktur, kalau wakil manajer jadi manajer, maka wakil rakyat jadi, nah itu mereka nggak mau. Nah itu artinya yang problematis di dalam sistem demokrasi ini, karena sistem demokrasi adalah sistem yang dirancang banyak sekali flow banyak gitu kan ya, banyak cacatnya, dan cacatnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa. Dan kalau mereka sudah jadi satu, udah besok-besok kita akan mengkritik semakin sulit. Kita ngomong besok bisa jadi hilang. Kita ngomong besok bisa jadi hancur keluarganya. Kita ngomong ya apapun bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena tidak ada check and balances. Dan ini tidak dialami oleh sistem Islam yang check and balancesnya itu yang melaksanakan apa yang sudah ada. Semua orang bisa baca Al-Quran, semua orang tahu tentang hadis, menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin. Kalau sekarang ini menjadi sebuah problematika. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Indonesia darurat, apa sih yang darurat? Yang darurat yaitu tadi, ketika dianggap demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan lagi dan akhirnya memberikan sebuah jalan untuk lahirnya namanya tirani atau oligarki yang memang sekarang sudah terjadi. Tapi kritik saya lebih daripada itu. Karena kenapa? Karena menurut saya bukan hanya pemimpin yang perlu, tapi kita mungkin nggak sih? Atau boleh nggak sih? Kalau nggak boleh, bukannya ini juga sama aja kayak tadi? Sama aja kayak pembahasan tirani dan oligarki. Boleh nggak sih kita mempertanyakan apakah masalahnya tuh nggak terletak pada demokrasinya sebenarnya, yang memberikan jalan bagi semua ini untuk terjadi. Yang kita bisa lihat selama ini, tidak ada kawan dan tidak ada lawan di dalam demokrasi. Yang ada hanyalah kepentingan, yang dulunya lawan, ngamuk-ngamuan bisa jadi teman ketika ada kepentingan. Sebaliknya, yang kawanan banget, wah kayaknya mesra banget segala macam, tiba-tiba bisa jadi musuh ketika dia sudah tidak punya kepentingan. Dan rakyat dididik dengan cara yang menjijikkan seperti ini. Seperti apa kemudian mereka nanti akan jadi ke depan? Ketika mereka dilatih dengan mental babu. Jadi muji-muji majikan, menghamba-hamba majikan untuk dapat uang yang gak seberapa. Yang dapat jabatan yang mungkin gak dia pegang untuk selama-lamanya. Kebayang gak sih mental orang Indonesia? Coba bayangin ya, balik lagi kata Socrates, andaikan demokrasi ini dibatasi pada orang-orang yang terdidik, ini mungkin masih bisa valid. Tapi by the way, Indonesia cuma 6% yang di atas S1. Dan sebagai S1 aja saya nggak merasa pinter. Saya merasa jauh banget daripada apa yang saya pelajari. Walau besok mungkin ada sebuah diskusi kita bareng-bareng teman-teman sekalian. Makanya dari dulu ketika saya masuk Islam, saya melihat luar biasa nih Islam. Kita belajar demokrasi dari dulu, ternyata ada yang lebih keren yang gak pernah diajarin, yaitu adalah sistem Islam. Yuk kita belajar lagi dan mudah-mudahan teman-teman jadi curious untuk mengetahui seperti apa sistem Islam mengatasi problematika sehingga daruratnya Indonesia ini bisa sama-sama kita atasi karena kita cinta dengan Indonesia dan kita cinta dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.